Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah PPKN KD 3.1 dan Bahasa Indonesia KD 3.3. Anak-anak, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di sekitar kita, banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Dan mengapa kamu mengidolakannya? Pemimpin idola di sekitar kita, misalnya ayah kita, Pak RT di lingkungan kita, atau kepala desa di desa kita. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh di sekitar kalian yang menjadi pemimpin, yang mungkin menjadi pemimpin yang kalian idolakan. Nah, anak-anak, kegiatan atau tingkah laku yang pemimpin idola kalian lakukan mengandung nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Apa saja contoh nilai-nilai tersebut? Mari kita perhatikan bagan berikut ini. Nilai-nilai kepemimpinan yang tokoh idola memiliki misalnya adalah nilai keagamaan, nilai kepribadian, dan nilai sosial. Nilai keagamaan contohnya selalu bersyukur, rajin ibadah, dan selalu berdoa. Nilai kepribadian contohnya tegas, bertanggung jawab, dan optimis. Nilai sosial misalnya supel, menghargai semua orang, dan suka menolong. Kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo, belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut ini. Perhatikan nilai-nilai yang dimiliki oleh tokoh pemimpin pada teks bacaan di atas. Sebagai seorang pemimpin, ia sedang mengamalkan nilai-nilai persatuan. Nilai-nilai tersebut yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Lurah idola seperti tokoh dalam cerita memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang, agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat.
Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Nah, susunlah naskah pidato dengan struktur penyusunan pidato yang telah kita pelajari sebelumnya. Teks pidato harus memuat salam pembuka, 1 berisi kalimat sapaan, 2 pendahuluan, 3 inti, 4 keterangan, 5 penutup, dan salam penutup. Sebelum kalian membuat teks pidato, buatlah dulu konsep pidato yang akan kalian buat, seperti bagian berikut ini. Setelah kalian membuat konsep pidato, barulah kalian membuat teks pidatonya. Kerjakan latihan ini pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan pada guru kalian. Pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan memikirkan nasib rakyatnya. Kita akan belajar tema 7, kepemimpinan, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 2. Pada pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah IPA KD 3.2 dan SBDP KD 3.3. Apakah kamu pernah mendengar nama Bagong Kussudiardja? Siapa yaitu? Beliau adalah seorang tokoh seni tari Jawa. Beliau mempunyai sanggar tari di Yogyakarta. Beliau menciptakan banyak karya tari. Beliau juga memimpin pertunjukan tari. Yuk kita simak teks berikut ini. Bapak Bagong merupakan seorang tokoh tari daerah. Tari daerah dapat ditarikan secara tunggal, berpasangan, atau kelompok. Berikut contoh-contoh tari daerah yang ditarikan secara berpasangan. Yang pertama, tari piring. Tari piring merupakan tarian yang berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, tari piring dipentaskan pada saat panen sebagai ungkapan rasa gembira dan rasa syukur. Sesuai perkembangan zaman, tari ini dipentaskan pada acara penting. Yang kedua, tari serampang 12. Tari serampang 12 merupakan tari yang terkenal di daerah Melayu seperti daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Tari serampang 12 merupakan tari pergaulan yang ditarikan secara berpasangan, sejenis atau putra dengan putri. Yang ketiga, tari payung. Tari payung merupakan tari pergaulan yang dibawakan secara berpasangan. Tarian ini dibawakan oleh sepasang muda-mudi dan menggunakan perlengkapan payung. Keempat, tari legong. Tari legong dimainkan oleh dua orang penari perempuan.
Karena merupakan tarian ritual persembahan, legong dahulunya hanya boleh ditarikan oleh gadis yang belum pernah menstruasi. Kelima, tari jangger. Tari jangger merupakan tari tradisional asal Bali dan dipentaskan oleh 10 orang yang terdiri atas pasangan muda-mudi. 5 penari pria disebut kecak dan 5 penari wanita disebut jangger. Keenam, tari ketuk tilu. Tari ketuk tilu merupakan salah satu tari tradisional Jawa Barat. Tari ketuk tilu menjadi cikal bakal lahirnya tari Jaipong Karawang. Ketujuh, tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil merupakan tarian klasik yang terdapat di Jawa Tengah. Tari Bambangan Cakil menceritakan adegan perang seorang ksatria melawan raksasa. Kedelapan, tari Zapin. Tari Zapin adalah sebuah tari tradisional yang berasal dari Riau. Tari ini syarat dengan nuansa keislaman, hasil dari proses alkulturasi budaya Melayu dan budaya Islam di masa silam. 9. Tari Gandrung. Tari Gandrung adalah salah satu jenis tari tradisional khas yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Ke-10, tari Golek Menak. Tari Golek Menak adalah tari klasik yang lahir dari Keraton Yogyakarta. Tarian Golek Menak diciptakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan pertama kali dipentaskan pada sekitar tahun 1941. Tarian ini juga dikenal dengan sebutan tari Beksa Golek Menak atau Beksan Menak. Nah anak-anak, banyak sekali tari berpasangan lainnya. Tugas kalian, lihatlah sebuah video tari daerah berpasangan. Boleh tari yang sudah kita pelajari tadi atau tari berpasangan lainnya. Kedua, perhatikan gerakan dan pola lantai penari dalam menyajikan tarian. Ketiga, tirukan 5 gerakan dari tarian tersebut. Berlatihlah melakukan gerakan-gerakan tari tersebut hingga mahir. Jika kalian sudah mahir menirukan 5 gerakan tarian tersebut, buatlah sebuah video dan kirimkan video tersebut pada guru kalian. Tarian yang panjang dan gerak tari yang bersemangat dapat menyebabkan penari berkeringat banyak. Ya, betul. Oleh karena itu, para penari sangat memperhatikan kebersihan badannya. Kita juga harus menjaga kebersihan badan. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Apabila kamu tidak memperhatikan kebersihan badan dan pakaian, tentu akan menimbulkan masalah bagi kesehatan, terutama kesehatan alat reproduksi kalian. Berikut ini beberapa cara dalam menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, pakaian dalam dan celana dalam diganti minimal 2 kali sehari. Kedua, menggunakan CD berbahan menyerap keringat. Yang ketiga, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab, dan tidak bau. Bagi perempuan, setelah membuang air kecil, cara membersihkannya dari arah depan ke belakang agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Untuk laki-laki, sangat dianjurkan untuk disunat atau dihitan agar terhindar dari kanker penis. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.